Gema takbir sudah berkumandang, hari raya pun tiba. Kami sekeluarga mengucapkan, Mohon maaf lahir dan batin. taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin, kullu am wa antum bi khair. Semoga kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dari sebelumnya setelah selesai Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa juma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Limpahan puji hadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha abadi, maha tunggal, yang maha berkasih sayang, yang mana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah hilang walaupun seorang hamba lalai dalam menjalankan segala ibadah kepadanya. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita, pemimpin yang arif dan bijaksana, kepada Sayyidul Anbiya, idola yang patut kita idolakan, kekasih hati yang seharusnya patut kita tanamkan di dalam hati, ialah Sayyiduna wa Habibuna wa Nabiyuna Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita selaku pengikutnya hingga akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini kita akan membahas tentang wanita. Teman-teman semua, wanita itu adalah salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Wanita memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Islam itu sangat menjaga harkat, martabat seorang wanita. Wanita yang mulia dalam Islam itu adalah para muslim, para muslimah yang salehah. Namun di zaman di akhir-akhir ini kita lihat berapa banyak wanita yang kurang memahami atau yang tidak menjaga keistimewaan yang diberikan oleh Islam kepada wanita. Berapa banyak wanita kita lihat para wanita malunya itu berkurang. Malunya itu kalau dibilang bahkan bukan berkurang lagi, bahkan tidak ada sama sekali malunya. Kita lihat beberapa akhir-akhir ini, belakangan ini, TikTok, aplikasi-aplikasi apapun, semua didominasi dengan wanita. Dan di dalam aplikasi-aplikasi tersebut itu luar biasanya sekali para wanita amat sangat tidak menjaga keistimewaannya sebagai seorang wanita. Berapa banyak seorang wanita di aplikasi-aplikasi tersebut dengan leluasanya berlenggak-lenggok, dengan leluasanya joget-joget di depan kamera. Nah, beberapa keistimewaan wanita soleha itu telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, wanita soleha itu adalah sebaik-baiknya perhiasan dunia. Ad-dunya mata wa khairum mata'u dunya al-mar'u soleha. Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan itu adalah istri atau wanita yang salehah. Dan bahkan yang kedua, di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala itu amat sangat memuliakan wanita, hingga ada surah yang dinamakan dengan surah An-Nisa, tapi kita lihat tidak ada surah yang dinamakan dengan surah Ar-Rijal. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya wanita amat sangat diberikan keistimewaan di dalam agama Islam, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang salehah itu lebih baik daripada bidadari surga. Kata Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya disebutkan perempuan berjenis manusia asal dunia lebih utama daripada para bidadari surga 70.000 kali lipat. Bahkan ada hadis menyebutkan dari Ibnu Mubarak menyampaikan riwayat dari Hibban bin Abi Jabalah. Beliau mengatakan sesungguhnya wanita dunia yang masuk surga lebih unggul dibandingkan wanita surga disebabkan amal yang mereka kerjakan sewaktu di dunia. Lalu selanjutnya saudara-saudari, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan wanita yang lain adalah wanita itu diberikan pengecualian khusus di dalam ibadah. Ya, jadi ada masa liburnya ketika ibadah. Kapan itu? Yaitu ketika mereka sedang mengalami atau memasuki yang namanya haid atau menstruasi. Nah, maka ketika memasuki tahap ini, wanita tidak harus beribadah dan diharuskan untuk libur untuk beribadah. Apalagi selanjutnya keistimewaan wanita. Keistimewaan wanita itu adalah dapat masuk surga dari pintu manapun. Ya, ini hadis sering kita dengarkan bahwasanya Rasulullah menjelaskan perempuan itu amat sangat mudah untuk masuk ke dalam pintu surga dan silakan masuk dari pintu surga manapun. Nah, kata Rasul, idza shalat mar'atu khamsaha, apabila dia salat menunaikan salat 5 waktu, lalu wasomat syahraha, berpuasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, menjaga kemaluannya, wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya, kila laha dukhulil jannah min ayyi abwab, silakan katakan di mana saja dan masuklah ia ke dalam surga dari pintu manapun. Kalau dia menjaga sholat 5 waktunya, tapi kan nggak mungkin, tidak mungkin. Kenapa? Ada masa liburnya. Kedua, itu apabila ia berpuasa di bulan Ramadan, maka ini juga tidak akan mungkin karena pada dasarnya ya wanita ada masa menstruasi, masa haidnya. Yang ketiga itu menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya. Yang keempat itu wanita bisa masuk surga dari pintu manapun kalau dia menaati suaminya. Ini yang mudah, yang susah itu laki. Laki kudu ditanya dulu tanggung jawabnya terhadap istrinya, terhadap anaknya. Tidak mudah, bahkan nafkahnya dipertanggungjawabin, digunakan untuk apa nafkah tersebut, terus dapat dari mana, beda dengan laki. Lalu keistimewaan selanjutnya yang diberikan oleh wanita itu adalah surga itu di bawah telapak kaki. Ini hadis sering kita dengar bahwasanya ada surga di bawah telapak kaki. Dan kita tidak pernah dengar bahwasanya ada surga di bawah telapak kaki bapak. Keistimewaan ini telah diberikan oleh Islam kepada wanita. Kata Rasul dari Muawiyah bin Jahimah berkata, aku datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin berjihad bersamamu. Aku mengharapkan dengan ridhonya Allah dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau masih mempunyai ibu yang masih hidup? Lalu dijawab, ya Rasulullah, maka pulanglah, berbuat baiklah kepadanya. Lalu sahabat ini itu menemui Rasulullah dari arah samping. Lalu sahabat ini masih tetap memaksa dan berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku ingin jihad bersamamu. Aku ingin dengannya meraih ridha Allah dan meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah berkata lagi, celakalah, apakah ibu masih hidup? Lalu Rasulullah menjawab, lalu para sahabat ini mengatakan, iya ya Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, pulanglah, berbuat baiklah kepadanya.
Lalu sahabat ini masih berusaha menanyakan Rasulullah dari arah yang lain, berkata sama, dan Rasulullah tetap berkata sama, mengucapkan, pulanglah, jihadmu ada bersama ibumu dan menetaplah di kakinya, maka surga ada di sana. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah, wabil khusus kepada perempuan, pada wanita, ini adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diberikan Islam kepada kalian. Maka jangan sampai keistimewaan ini kalian abaikan, jangan sampai keistimewaan ini kalian hilangkan, jangan sampai keistimewaan ini kalian lalaikan begitu saja. Jaga keistimewaan ini dan berhati-hatilah dalam segala perbuatan dan tindakan kalian, karena sesungguhnya dalam riwayat disebutkan betapa banyak yang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dari golongan perempuan. Maka saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga keistimewaan ini, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai dihilangkan, jangan sampai dilupakan, atau jangan sampai diabaikan, karena perempuan amat sangat diistimewakan oleh agama Islam dan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin hanya itu saja video kali ini, nasihat kali ini yang disampaikan. Kurang lebihnya minta maaf apabila terdapat kata yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada saran, kalau ada kritik atau apapun itu, silakan diisi di kolom komentar. Dan apabila tolong di-share video ini kepada teman-teman yang lain, mudah-mudahan ini bisa menjadi bermanfaat. Dan jangan lupa untuk di-subscribe sebagai dukungan untuk untuk channel ini, untuk bisa memberikan terus nasihat ataupun ilmu-ilmu yang saya punya ataupun yang pernah saya dapatkan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.